materinya apa yang berhubungan sama soal itu. Habis itu baru dia jadi belajar materinya sekaligus disesuaikan sama soal-soal yang muncul. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari persebarannya soal-soal ini, kalau dilihat ya, ini kebanyakan mungkin kayak teori-teori himpunan, habis itu teori peluang bersyarat. Terus untuk yang distribusinya itu ada juga hitungannya, tapi mungkin hitungan yang bisa dikerjain dalam waktu singkat gitu. Walaupun ada beberapa yang mungkin agak lama kalau misalnya memahami soalnya kurang ini gitu. Tapi sebagian besar dia waktunya itu singkat kerjanya. Jadi mungkin kita lewat soal-soal ini aja, besok kita bahas materinya gitu. Yang untuk soal yang pertama, jadi ini pen tabku ini kadang-kadang macet, jadi tolong dimaklumi. A dan B adalah A dan B dikatakan ekuivalen jika. Nah, seperti kita tahu kan ekuivalen itu kan konsepnya sama ya, atau sama atau sebanding. Nah, dalam soal ini dia mengungkapinya lewat bentuk ini ya. Ini kan bentuk sini bisa dikatakan subset ya. Subset. Jadi subset adalah kalau misalnya ada suatu himpunan A, misalnya anggotanya 1, 2, 3, dan ada himpunan B, misalnya dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dikatakan bahwa A merupakan subset dari B. Jadi anggota A itu juga merupakan anggota dari si B. Nah, kalau misalnya kita merujuk ke definisi ekuivalen tadi, kalau dia sama dan sebanding, berarti kan harusnya nilai A sama himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, dalam hal ini berarti A subset B dan B juga merupakan subset dari A. Jadi intinya anggotanya sama. Anggota kedua himpunan ini sama. Jadi dibilang yang nomor satu ini yang mana nih? Yang satu A subset B dan B subset A yang A ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dulu dari sini. Kayaknya masih gampang ya. Masih macam aja bisa nih kayaknya. Kalau yang ini. Lanjut. Nomor 2, berikutnya merupakan kejadian yang saling bebas. Nah, oke, kita bahas dulu saling bebas itu apa. Jadi ada yang namanya saling bebas, atau bahasanya itu independen. Dan ada satu lagi itu yang dependent. Nah, kalau saling bebas itu artinya kejadian, kalau misalnya ada dua kejadian pertama itu tidak akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Jadi, nah intinya kalau saling bebas itu kejadian pertama itu tidak akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Misalnya kita ngelempar suatu koin ya, ngelempar koin 2 kali. Nah, kan kalau misalnya ngelempar koin 2 kali, kejadian pelemparan koin pertama itu nggak akan mempengaruhi hasil dari pelemparan koin yang kedua gitu kan. Karena kan dia saling bebas. Nah, itu yang dibilang saling bebas. Sedangkan kalau misalnya dependent, ini kebalikan dari saling bebas. Jadi saling bebas tadi ketika kejadian satu atau kejadian A atau kejadian apapun tidak mempengaruhi kejadian lain. Makanya dia disebut independen ya, atau yang bebas gitu. Jadi nggak dipengaruhi sama kejadian yang lainnya. Tadi misalnya ketika kita melempar 2 buah koin, contoh lain dari saling bebas itu misalnya kalau kita ngelempar 1 dadu dan 1 koin gitu. Nah, itu kan peluangnya muncul angka di dadu itu kan nggak dipengaruhi oleh peluang munculnya angka di koin. Jadi dia dikatakan saling bebas. Lempar 2. Sedangkan kalau untuk kasus dependent itu kebalikan dari independen atau saling bebas, artinya ketika kejadian pertama atau suatu kejadian itu mempengaruhi kejadian yang lainnya. Misalnya
Kalau misalnya ada kotak ya, ada kotak. Bentar ya. Bentar guys, ini agak kocak. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Bentar. Nah, misalnya ada kotak. Jadi di kotak ini nih ada bola ya, ada bola warna kuning, misalnya di sini ada bola warna kuning sama bola warna biru. Inilah ya, bola warna biru. Nah, kalau misalnya kita ngambil bola warna kuning dan bola warna biru ini dengan tanpa pengembalian atau without replacement atau WOR, berarti kan misalnya pertama kita ngambil satu bola gitu, tahunya dapatnya bola kuning. Habis itu yang kedua kita ngambil bola lagi. Nah, peluang kita ngambil yang kedua itu kan dipengaruhi oleh peluang ngambil yang pertama kan. Karena misalnya tadi jumlahnya di sini ada 10 gitu. Misalnya ada 10 jumlah dalam kotak ini, tapi setelah kita ambil dengan WOR, berarti kan sisa 9. Nah, berarti kan peluang yang awal itu ketika ngambil yang pertama itu peluangnya itu misalnya berarti kan peluangnya penyebutnya 10, tapi untuk yang kejadian yang kedua itu penyebutnya jadi 9 karena udah kita ambil satu. Jadi itu case untuk atau contoh untuk kasus yang dia independen gitu. Dalam artian kalau independen ini intinya tadi suatu kejadian itu akan dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Seperti tadi konsep tadi, berarti kejadian ngambil bola di sini dengan WOR ya, bisa tatanya dengan WOR. Berarti ketika kita ngambil suatu bola untuk yang kedua kali misalnya itu dipengaruhi oleh peluang saat kita ngambil bola pada saat yang pertama kali. Nah, itu konsep untuk independen kira-kira seperti itu. Jadi intinya kalau saling bebas itu kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian lainnya, tapi kalau kebalikannya dependen itu kejadian satu mempengaruhi kejadian lainnya. Kembali ke soal nomor 2, ini dijelaskan bahwa berikut yang merupakan kejadian saling bebas. Yang A, mengambil seorang karyawan dari sebuah perusahaan. Nah, ini kan cuma ngambil seorang karyawan ya, jadi kayaknya bukan dua kejadian ataupun tidak ada kejadian yang mempengaruhinya. Nah, yang B ini pelemparan sebuah koin. Nah, ini kan juga cuma sebuah koin ya. Jadi suatu kejadian yang tunggal. Yang C, munculnya mata dadu berjumlah 3 dan berjumlah ganjil pada ini ya guys. Oke. Munculnya mata dadu berjumlah 3 dan berjumlah ganjil pada pelemparan dua buah dadu. Nah, ini dependen ya, karena dia saling berhubungan gitu, yang berjumlah 3 dan berjumlah ganjil. Mendapatkan kartu warna hitam dan kartu as pada pengembalian kartu remi. Kartu hitam dan as, nah ini juga saling berhubungan. Nah, mungkin ini yang paling mendekati yang B ya, karena pelemparan sebuah koin, karena kan tadi kalau misalnya kita melempar koin itu kejadian ketika pelemparan pertama tidak akan mempengaruhi kejadian ketika melempar kedua. Nah, mungkin yang B ini kalau misalnya mau lebih dijelaskan itu pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali atau sebanyak 3 kali atau sebanyak 4 kali. Jadi dia lebih ini. Tapi secara umum mungkin yang B yang paling mendekati jawabannya. Nah, jadi yang dua yang B. Nah, sampai di sini dulu mungkin ada yang ditanyakan mengenai kejadian saling bebas, kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian dependen. Nah, ini kayaknya masih mudah juga sih. Jadi intinya cuma yang penting tahu kalau saling bebas itu kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan seterusnya. Lanjut nomor 3 nih. Nomor 3 ini ada
sifat percobaan Poisson. Nah, mungkin Poisson. Apa yang enggak yang A? Nah, ini sebenarnya aku mungkin gimana ya menurut teman-teman. Kalau yang A ini menurutku kan mengambil seorang karyawan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau aku mikirnya dia cuma satu kejadian tunggal gitu. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Nah, sedangkan ini kan dalam konteks saling bebas ini ada dua kejadian, habis itu yang satu mempengaruhi lain itu. Mungkin teman-teman lain punya uh, pendapat, mungkin diskusi aja guys. Kalau yang C, munculnya mata dada berjumlah 3 dan berjumlah ganjil pada pelemparan dua buah dadu. Nah, ini kan dia saling berhubungan kan, maksudnya kejadian. Jadi kita ini harus dapat dua-duanya gitu. Jadi harus berjumlah 3 dan berjumlah ganjil. Berarti kan dia saling dependen gitu, saling mempengaruhi. Begitupun yang D, yang warna hitam dan kartu as. Gitu guys. Oke ya, lanjut dulu lah. Nanti mungkin kalau ada ini bisa tulis di chat aja kalau misalnya ada yang kurang pas. Nah, mungkin awalnya kita bahas distribusi Poisson ya. Distribusi Poisson itu kan satu distribusi peluang diskrit ya. Distribusi peluang diskrit. Kalau sederhananya sih bilangnya event atau kejadian dalam selang waktu tertentu ya. Dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau di Poisson kan kita tahu fungsi PDF-nya mungkin udah sama-sama hafal sih. Pangkat min X, habis itu X pangkat pangkat min ya, pangkat min parameternya di pangkat X dibagi dengan X faktorial. Benar ya? Nah, ini distribusi untuk Poisson. Jadi intinya distribusi Poisson ini bisa digunakan untuk meneliti suatu peluang dalam suatu selang waktu tertentu. Misalnya jarak telepon dan seterusnya gitu. Nanti mungkin kita ketemu contohnya di soal-soal ini. Nah, secara umum ada 3 sifat dari distribusi Poisson ini. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama itu sifatnya adalah hasil pada selang waktu tertentu, pada selang atau daerah tertentu. Dia independen ya, atau tidak berhubungan gitu. Jadi saling independen dengan selang atau daerah lain. Yang kedua itu jadi kan selang ini bisa dalam jam, bisa dalam menit, sehingga peluang selang dalam daerah kecil itu dia peluang selang dalam daerah kecil dia itu sebanding dengan daerah yang besar. Yang ketiga itu peluang hasil yang lebih dari satu dalam suatu event lebih dari satu dalam suatu selang itu bisa diabaikan.
Nah, intinya dari tiga ini bisa kelihatan sih. Jadi sifat pertama, hasil pada selang atau daerah tertentu independen pada selang daerah lain. Lalu peluang selang yang daerah kecil itu sebanding dengan yang besar. Karena misalnya di Poisson ini eh, rata-ratanya itu dalam jam gitu misalnya. Itu bisa kita konversi ke dalam menit dan seterusnya. Lalu peluang lebih dari satu event itu bisa diabaikan karena kita hanya melihat suatu kejadian tertentu dalam konteks Poissonnya ini. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya sifat percobaan Poisson adalah sifat percobaan Poisson yang kejadian suatu daerah dipengaruhi oleh daerah lain. Nah, ini salah ya. Harusnya dia tadi independen. Jadi kejadian selang daerah tertentu tidak mempengaruhi yang lainnya. Peluang yang terjadi dalam selang pendek dan tidak dapat dibandingkan dengan panjang selang waktu. Nah, juga salah tadi ya. Hasil terjadi dalam selang waktu tertentu, peluang terjadinya lebih dari satu hasil selang waktu pendek dapat dihitung. Lebih dari satu ini salah. Harusnya tadi dia diabaikan peluang terjadi dalam selang pendek dan tidak dapat dibandingkan dengan panjang selang waktu. Nah, ini salah juga. Harusnya dia bisa. Ini juga salah, berarti jawabannya yang ini. Hasil terjadi dalam selang waktu tertentu tidak dipengaruhi oleh yang lain. Nah, ini ada di poin yang pertamanya. Ada di poin pertama tadi. Kalau misalnya dia selang waktu atau daerah pada daerah tertentu atau daerah satu misalnya itu independen terhadap selang daerah yang lain. Nah, kira-kira itu satu diskusi poin ini. Mungkin nanti kita bisa bahas kalau misalnya ada soalnya yang berhubungan dengan eksponensial sama gamma itu apa sih hubungan antara Poisson, gamma sama eksponensial. Oke. Oke, jadi untuk Poisson mungkin itu jadi distribusi peluang diskrit dalam selang waktu tertentu. Lanjut ke nomor 4 dulu mungkin pernyataan berikut. Kalau misalnya ada pertanyaan di chat aja ya guys ya. Atau ngomong langsung boleh. Boleh banget. 4 pernyataan berikut yang tidak benar tentang suatu pembacak yang saling bebas adalah. Nah, oh ya tadi belum aku bilang ya. Jadi kalau saling bebas itu dasarnya satu sih. Jadi kalau misalnya PA iris B itu sama dengan PA dikali dengan PB. Nah, ini mungkin bisa jadi dasar kita untuk menentukan sifat-sifat dari peluang yang saling bebas. Misalnya, kalau misalnya ada A, A gabung B itu kan peluangnya sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B kan. Nah, karena PA iris B-nya itu sama dengan PA dikali PB, nah ini bisa kita tulis jadi PA ditambah PB dikurang PA dikali PB. Nah, jadi dasarnya itu yang ini. Kalau misalnya dalam saling bebas itu peluang A iris B, jadi peluang dua kejadian yang saling bebas itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, ini jadi dasar kita untuk menghitung nih. Nah, misalnya yang nomor 4, yang A itu katanya peraturan berikut yang tidak benar ya. Jadi kita nyari yang salah. Jadi berarti kalau udah nemu satu salah, kayaknya itu salah. Tapi nggak tahu. Kita coba satu-satu nih. Yang pertama, katanya fx syarat conditional probability. Jadi ini peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat fx fx syarat y sama dengan f y syarat x. Y syarat, aduh, hancur. F f y syarat x. Nah, ini harus kita buktikan nih, apakah fx syarat y itu sama dengan fy syarat x. Caranya harus dibuktikan ya. Kita coba kerjain. Y syarat x. Nah, kita tahu kalau misalnya ini kan termasuk ke dalam conditional probability ya, atau peluang bersyarat.
Nah, dalam conditional probability itu kalau misalnya ada suatu bentuk seperti di soal ini, jadi kalau misal ditulis fx syarat y itu sama dengan fx iris y dibagi dengan fy. Fx syarat y itu bisa kita tulis itu sama dengan fx iris. Nah, anggap aja n-nya iris. Fx iris y kita bagi dengan fy. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalnya ini bisa lihat di modul atau di apa gitu, ininya rumusnya. Nah, jadi dasarnya adalah fx iris y sama dengan fx bersyarat y itu sama dengan fx iris y dibagi dengan fy. Alhamdulillah. Jadi fx iris y sama dengan fx y dibagi dengan fy, mungkin cepat aja. Dibagi fy. Nah, sedangkan kita tahu kalau misalnya x iris y dalam hal ini a sama b itu adalah fx dikali dengan fy ya. Maka fy di bawah sini. Lalu ini bisa kita coret sehingga sama dengan fx. Jadi fx bersyarat y itu sama dengan fx. Fx sedangkan kalau f tadi kan kita pengen membuktikan kan apakah fx bersyarat y itu sama dengan fy bersyarat x atau enggak. Nah, ternyata kita buktiin kalau fx bersyarat y itu sama dengan fx. Sedangkan kalau misalnya fy bersyarat x itu sama dengan berarti fy irisan x dibagi dengan fx. Alamak, dibagi dengan fx. Nah, nanti kan berarti dia sama kayak ini tadi kan, fx dikali fy dari hasil irisannya. Nah, ini dia. Fy dikali fx dibagi sama fx. Ini bisa dicoret sehingga menghasilkan fy. Sehingga bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya fx iris y itu sama dengan fx, sedangkan fy bersyarat x itu sama dengan fy. Jadi fx bersyarat y sama dengan fx, tapi kalau fy bersyarat x sama dengan fy. Ini dalam kasus peluang yang saling independen ya. Kenapa dalam kasus peluang saling independen bisa hasilnya gini? Karena fx iris y-nya atau misalnya di sini peluang dari A beriris dengan B itu sama dengan PA dikali PB gitu. Jadi dari situ bisa kita cari sehingga ini tadi harus jadi didapat hasil bahwa fx bersyarat y itu tidak sama dengan fy bersyarat dengan x. Nah, ini yang jadi dasar kita. Berarti yang untuk nomor pilihan A ini udah pasti salah ya. Nah, ini sudah tidak benar. Nah, ini harusnya ini sih. Nah, ini joint probability. Ya, sama kalau dia saling bebas. Nah, ini juga yang apa namanya? MGF-nya. Kita udah belajar di saat ini. Habis itu yang untuk covarian ini, covarian XY kan sama dengan 0, berarti dia saling independen ya. Saling independen atau saling bebas. Jadi tidak ada relasi antara yang X dan Y. Lanjut nomor 5, jika event A dan event B adalah independen, maka probabilitas yang benar adalah, nah ini dasarnya yang tadi ya, yang nomor 5. Yang pertama kalau saling bebas kita harus ingat, kalau saling bebas itu langsung ingat aja kalau misalnya uang dari A iris B atau X iris Y atau apapun itu sama dengan PA dikali dengan PB-nya. Nah dalam konteks ini,
Maka misalnya tadi event A dan event B adalah independen, maka probabilitas yang benar adalah berarti PA iris B sama dengan PA kali PB ini benar. PA iris B sama dengan 0 salah. Nah, kalau katanya jawabannya benar, pasti ini. Kita lihat lagi. PA iris B sama dengan 0. PA iris B sama dengan 0, tadi kita udah membuktikan. Kalau PA iris B berarti sama dengan PB, bukan sama dengan 0. PA iris B harusnya sama dengan A. PA. Nah, ini juga salah. Nah, ini tadi kita buktiinnya berarti PA iris B sama dengan PA bersyarat B sama dengan PA iris B dibagi dengan PB-nya. Dibagi dengan PB, di mana nilai dari bagi dengan PB, di mana ini tadi kan PA dikali PB ya. PA dikali sama PB dibagi PB, maka yang PB-nya bisa dicoret sehingga sama dengan PA. Nah, yang dia benar juga nih. Gimana nih? PA iris B, PA kali PB. Benar. PA iris B sama 0 salah. PA bersyarat B sama 0 salah. Harusnya PA bersyarat B sama dengan PA. Jadi event dan event independen. Gimana guys menurut kalian? Ini emang dua. Kayaknya jawabannya A benar apa salah gue? Benar kan? A benar deh. Oh ya emang dua. Maruk. Oke, berarti A dan D yang benar. Kalau dari sini sih gitu kelihatannya. A benar karena dia A iris B. Oke, lanjut. Jika dua mata uang secara bersamaan, dua mata dadu dilemparkan secara bersamaan, ada dua dadu bisa dilempar secara bersamaan, maka pernyataan yang benar adalah jumlah anggota dari ruang sampel. Nah, ini udah salah. Kan ruang sampel itu kan cara menghitungnya biasanya mata kali mata ya. Mata dikali dengan mata. Mata dikali mata. Di sini matanya itu ada 6. Karena dia dua dadu kan. Berarti matanya ada 6, berarti mata kali mata berarti 6 kali 6. Harusnya ada sebanyak 36 ruang sampel. 36 ruang sampel. Nah, berarti jumlah anggota dari ruang sampel ada 6 ini salah. Kejadian keluarnya mata dadu genap merupakan ruang sampel. Nah, ini event nggak sih? Nah, ini harusnya event yang nomor 8 ini. Karena dia pada satu titik tertentu, ini harusnya event atau kejadian. Nggak salah. Lalu yang C, keluarnya mata dadu 2 dan 3 merupakan suatu kejadian. Nah, ini baru event. Ini benar. Nomor D, banyaknya ruang kejadian untuk event space adalah 36. Nah, ini benar. Oh, bukan kan. Event space ya. Event space. Nah, ini aturannya sample space ya. Yang 36 ini sample space atau ruang sampel. Ini sama. Berarti lebih condong ke yang C ini. Berarti dari soal ini kita mungkin belajar mengenai pengertian ruang sampel dan event ya, atau kejadian. Di mana ruang sampel itu menggambarkan jumlah all possible sampelnya dalam satu ini, sedangkan event ini suatu titik atau kejadian tertentu dalam ruang sampel tersebut. Oke, mungkin ini masih bisa nih diterima akal. Nomor 7, lamanya seorang ibu menyusui anaknya dapat dijelaskan dengan distribusi berikut, kecuali. Nah, ini kan lamanya seorang ibu menyusui. Nah, berarti kan satuannya kira-kira lama menyusui itu bisa 1 jam, bisa nggak 1 jam menyusui 1 jam? 1 jam atau intinya dia waktunya mungkin waktu itu kan lebih ke variabel ini kan ya, variabel continue, jam dan seterusnya. Nah, berikut kecuali log normal. Nah, ini kan log normal ini dia
log dari distribusi normal kan. Nah, ini kan berarti dia masuknya ke kontinu. Ini benar. Nah, binomial udah pasti diskrit, eksponensial sama gamma ini distribusi kontinu semua. Sehingga dari sini pun sebenarnya kita udah tahu kalau misalnya lamanya seorang ibu menyusui anak ini kurang tepat dijelaskan dengan binomial. Kalau binomial kan dia biasanya dari suatu percobaan tertentu kita mencoba mencari kalau misalnya suksesnya sebanyak K itu peluangnya berapa gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kasusnya itu dari 4 ibu itu tuh yang menyusui dengan baik misalnya ada 2 itu peluangnya berapa. Nah, itu mungkin bisa diselesaikan dengan binomial. Kalau log normal ini gimana contoh kasusnya? Mungkin aku kurang familiar juga sih kalau log normal. Tapi kalau eksponensial kira-kira dia menghitung lamanya waktu. Jadi lamanya seorang ibu dalam menyusui kurang dari sekian menit gitu misalnya. Tapi kalau gamma itu biasanya waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik tertentu gitu. Nah, itu mungkin seperti gambar. 8 di bawah ini termasuk kejadian mutually eksklusif. Nomor 8. Dan mungkin kita bahas lagi ini ada konsep baru lagi namanya mutually eksklusif. Nomor 8. 8 mutually eksklusif. Nah, nama lain mutually eksklusif ini adalah saling lepas. Jadi kan saling bebas, nah ini saling lepas. Atau nama kerennya lagi disjoin. Nah, jadi mutual eksklusif atau saling lepas itu ketika dua kejadian tidak bisa terjadi bersamaan. Jadi kalau misalnya ada 2 kejadian yang dia nggak bisa kejadian bersamaan, dan kalau misalnya dia tidak bisa kejadian bersamaan, berarti kan anggota dua kejadian itu pasti beda, atau A iris B-nya sama dengan himpunan kosong. Jadi disjoin adalah ketika A iris B-nya sama dengan himpunan kosong. Jadi nggak ada yang sama anggota antara dua hal itu. Misalnya ketika kita melempar dadu. Nah, melempar dadu habis itu ditanya peluang munculnya dadu ganjil dan genap. Peluangnya ganjil dan genap. Ganjil dan genap. Nah, itu kan kalau misalnya kita lihat kalau kita ganjil dan genap itu kan tidak mungkin terjadi bersamaan kan. Karena kalau ganjil anggotanya itu misal satu dadu berarti kan 1, 3, 5 ya. Nah, sedangkan kalau yang genap itu 2, 4, 6. Jadi dua hal ini adalah dari anggotanya tidak ada yang sama atau disjoin, dan dia kenapa saling lepas karena kedua kejadiannya tidak bisa terjadi secara bersamaan. Kalau dia keluar ganjil ya ganjil aja, kalau genap ya genap aja gitu. Nggak mungkin dia keluar dua-duanya. Nah, ini harus dibedakan dengan, karena ini mirip-mirip ya, saling bebas dan saling lepas. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat, kalau saling bebas itu konsepnya adalah kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Itu untuk saling bebas. Jadi saling bebas dia hubungannya dengan independen dan dependen. Sedangkan kalau misalnya mutual eksklusif atau saling lepas, ini hubungannya dengan dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Karena dia tidak bisa terjadi bersamaan, berarti anggotanya tidak mungkin sama. Nah, maka dari itu anggota kedua kejadian itu kalau diirisin pasti dia menghasilkan himpunan kosong. Nah, misalnya dalam melempar dadu ganjil dan dadu genap. Nah, kira-kira ada nggak yang dia ada nggak kejadian yang tidak saling lepas dan tidak saling bebas? Nah, misalnya gini. Misalnya peluang munculnya bilangan prima dan genap dalam dua dadu. Nah, ini kan kita lihat ya. Jadi misalnya ditanya
munculnya peluang angka prima dan genap. Nah ini kan apakah dia memenuhi saling lepas? Enggak ya, karena prima dan genap ini bisa terjadi secara bersamaan gitu. Bisa jadi dia prima dan bisa jadi dia genap. Tapi apakah dia ini saling bebas? Tidak juga, karena kalau saling bebas kan kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, sedangkan ini kejadian pertama di mana kejadian munculnya prima itu pasti dipengaruhi oleh kejadian yang genapnya ini. Jadi yang kita pilih ini yang genap yang prima aja. Jadi ini contoh untuk ada loh ternyata peluang untuk yang dia tidak saling lepas dan tidak saling bebas. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya ada kejadian yang tidak saling lepas dan tidak saling bebas. Jadi mungkin teman-teman bisa cari lagi contoh-contoh lain yang dia mungkin saling lepas tapi tidak saling bebas, tidak saling lepas tapi saling bebas. Yang penting udah tahu konsep awalnya, kalau misalnya saling lepas itu tidak mungkin terjadi bersama, saling bebas itu artinya kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian lain. Nah ini karena kalau lihat ini banyak muncul di soal-soal ini. Jadi mungkin perlu banget nih paham tentang hal ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang saling lepas, saling bebas, mungkin bisa ditanyain di chat untuk diskusi bareng. Kembali ke soal nomor 8, di bawah ini yang termasuk kejadian mutually eksklusif ya. Saling lepas tadi, artinya dia tidak mungkin terjadi bersamaan nih. Yang A, muncul muka atau belakang pada pelemparan sebuah koin. Jadi muncul muka atau belakang. Nah ini kan saling lepas ya, karena kan nggak mungkin muncul sekaligus muka sama belakang kan. Kalau muka ya muka aja, kalau belakang ya belakang aja. Gitu. Nah ini berarti dia termasuk ke dalam saling lepas. Yang poin A. Pegawai yang hobi merokok dan suka makan bakso. Ya mungkin ya ini mungkin muncul bersama ya. Jadi pasti ini kan bisa terjadi bersamaan gitu. Bukan berarti dia ngerokok sambil makan bakso. Bisa juga ya ngerokok sambil makan bakso. Tapi kan di sini konteksnya dia hobi merokok dan suka makan bakso gitu. Jadi hobinya merokok dan dia ini suka makan bakso, bukan makan bakso sambil ngerokok. Nah ini mungkin terjadi bersamaan. Habis itu muncul kartu as dan kartu warna merah. Nah ini mungkin juga dia berarti kalau yang B misalnya pegawai yang hobi merokok dan suka makan bakso, ya saling lepas, muncul kartu as dan kartu warna merah itu juga. Nah ini juga saling bebas dan saling lepas ya. Lalu muncul angka dan jumlah ganjil pada pelemparan 2 buah dadu. Muncul angka 2 dan jumlah ganjil pada pelemparan, mungkin nggak ya angka 2 muncul? Oh mungkin ya, misalnya 21. Misalnya 21 itu kan dia muncul angka 2 ya di duanya, dan ganjil ya 21 kan kalau dijumlahin 3 gitu. Jadi nomor yang D ini mungkin untuk muncul secara bersamaan. Sehingga bisa kita simpulkan ini jawabannya yang benar yang muncul muka atau belakang pada pelemparan sebuah koin, karena ditanya yang benar yang termasuk kejadian mutual itu. Jadi ini kayaknya kalau misalnya kita ngerti konsep dari mutual eksklusif itu apa. Jadi nomor 9, jika A dan B adalah kejadian exhaustive event dalam ruang sampel T di mana T sama dengan A plus B, maka perhatian yang salah adalah ini, yang 9. Yang 9 kita bahas mengenai exhaustive. Jadi exhaustive event itu adalah suatu kejadian di mana outcome dari peluangnya itu sama dengan semesta. Jadi misalnya peluang A. Jadi misalnya ini ada 2 dadu. Misalnya ini peluang pelemparan 2 buah dadu. Nah, peluang muncul kurang dari sama dengan 3, gabung lebih dari 3 misalnya. Jadi peluang munculnya jumlah kurang dari sama dengan 3 dan lebih dari 3, itu kan berarti kalau dia kurang dari 3, misalnya di sini daerahnya.
dan lebih dari 3 itu misalnya daerahnya yang sebelah sini. Nah, artinya peluang dari kejadian ini nih sama dengan semestanya gitu. Jadi peluang semua kejadian tadi misalnya A sama B itu hasilnya ini semua outcome yang muncul atau semua semestanya. Itu exhaustive ya. Jadi outcome-nya itu adalah semestanya. Seluruh semestanya. Walaupun di sini misalnya ada irisan antara A sama B-nya misalnya di sini. Tapi kan intinya dia semua semesta itu masuk menjadi ruang sampelnya. Nah, maka pernyataan yang salah adalah kita suruh nyari yang salah. Misalnya di sini katanya PA tambah B sama dengan 1. Nah, pasti ya karena peluang A ditambah peluang B ini sama dengan 1 karena eh, peluang yang A sama B ini kan tadi hasilnya outcome-nya itu semesta kan. Berarti kalau semesta kan seluruh ruang sampel yang mungkin gitu, yang mungkin. Nah, maka dari itu karena seluruhnya pasti dia kalau dijumlahkan itu nilainya sama dengan 1. Lalu yang B ini benar ya, ini benar, ini benar. Yang B peluang A iris B sama dengan 0. Ini sebenarnya belum tentu sih. Coba kita ini dulu. Bisa jadi dia ada irisannya gitu. Dan dia ada irisan dan dia yang penting kan syarat eksaustif kan kalau misalnya dia outcome-nya itu seluruh semestanya gitu. Jadi ini mungkin keep dulu. PA iris B, PA kali PB. Nah ini tadi kalau ini belum tentu juga bisa iya bisa tidak. Nah dua kondisi ini ya PA iris B sama dengan PA ditambah PB. Ini dari rumusnya sudah salah ya. Harusnya ini berlaku untuk PA gabung B ya. PA gabung B kan rumusnya PA ditambah PB dikurang PA iris B. Dimana, oh mungkin gini. Oh iya, jika A dan B adalah kejadian yang eksklusif dalam ruang sampel T, di mana TA plus B, maka perhatiannya salah. Kalau aku tangkap sih ini kayaknya maksud maksud dia ini, oh berarti salah. Maksud dia ini kayaknya kejadiannya juga saling bebas ya. Gimana guys? Mungkin ada yang mau berpendapat nih. Exhaustive given. Saling lepas juga. Saling lepas. Kenapa dia saling lepas? Oh iya. Oh iya. Ya sih, berarti ini saling lepas dan saling bebas. Oke. Oh iya. Karena kan ini dalam ruang sampel T, di mana T asumsi. Kalau misalnya asumsinya ini saling lepas. Karena di sini T A plus B, jadi kita ini kan dua kejadian yang berbeda gitu. Jadi ada A sama B, di mana nah misalnya tadi dalam sebuah kotak, misalnya kotak ini semesta, A itu misalnya di sini, sedangkan yang B ini yang bagian di luar A ini gitu. A misalnya ini yang B-nya. Nah, kalau dalam konteks ini kan berarti kalau itu A ini B-nya, berarti dua kejadian ini A dan B ini kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 1 dan tadi outcome-nya kenapa sama dengan 1 karena dia exhaustive dan pasti hasilnya itu seluruh semesta yang ada di sini. Nah, berarti dia dalam konteks soal ini dia saling lepas ya, atau mutually eksklusif. Kalau saling lepas berarti yang paling cocok ini yang B berarti benar,
Yang C, PA iris B. Ini belum tentu, bro. Ini belum tentu. Tapi yang D ini harusnya ini sih, PA gabung B. Kalau PA gabung B, dia benar nih. Dia PA gabung B, ini PA dikali PB, dikurang karena saling lepas. Ini saling lepas, berarti PA, PA ditambah PB-nya. Karena PA iris B-nya 0. Mati. Mungkin gimana guys, ada yang punya? Yang D ini benar kalau misalnya ini gabung. Kalau yang C ini untuk yang saling bebas. Sifat yang saling bebas tadi, yang di sini kan. Nah ini, sifat saling bebas. Mungkin skip dulu ya ini. Ini harusnya gabung sih. Ini harusnya gabung. Dan ini untuk yang saling bebas. Mungkin kalau misalnya kita anggapannya tadi ini saling lepas, karena dia tidak bersinggungan, karena di sini kan nggak dikasih tahu kalau misalnya A itu beririsan dengan B kan. Tapi kalau ada A, ada B, habis itu mereka ini eksaustif, berarti kalau mereka A sama B ini eksaustif, memenuhi seluruh semesta, dan nggak dikasih tahu kalau misalnya ada irisannya gitu. Nah mungkin kalau aku sih lebih condong ke dari pilihan-pilihannya juga ini semuanya yang A, yang B sama D ini terutama mengarah ke konsep saling lepas, sedangkan yang C ini mengarah ke konsep yang saling bebas. Mungkin sekarang C dulu. Gimana guys? Kalau aku lebih ke C sih. C sama dengan A plus B. Mungkin yang nggak setuju atau punya pendapat lain bisa di chat atau di ngomong langsung lah. Please. Nanti alhamdulillah ya sambil mikir kalau misalnya ada ini lanjut dulu mungkin yang nomor 10 A komplement iris B komplement C. Waduh, harus gambar nih. Nggak tahu kalau aku kayaknya ini berarti harus dicek satu-satu dari pilihannya ya. A komplement iris B komplement C. A komplement iris B komplement C. Ini kalau misalnya digambar berarti jadinya A komplement iris B. Oh, ya. Ini A, ini B mungkin. Gini ya mungkin gambarnya. A komplement berarti di luar A, iris B komplement C. Nah inilah. Kita lihat nih pilihan A komplement B, iris B komplement, iris. Oh gini dah. Ini kan A komplement iris B komplement C. Nah makanya berarti anggota ini nggak mungkin ada A kan. Kalau misalnya di sini ada anggota yang A itu kita coret. Nah ini ada A, ini salah pasti. Ini A, ini salah. Karena ini A iris B komplement kan. Nah, kalau ini kan dia C kurang A. Jadi dia A ini pasti bukan anggotanya. Karena C kurang A kan berarti anggota C yang bukan anggota A. Nah, ini mungkin kita bisa eliminasi. Berarti antara A sama C nih. Kalau yang A komplement iris B komplement. A komplement iris B komplement. A komplement iris B komplement. Nah, di luar sini berarti habis itu katanya iris A komplement gabung C. Iris A komplement gabung C. A komplement. Oh ya, berarti daerahnya di sini ya. Yang A itu daerahnya di sini.
A komplement iris B komplement. A komplement iris B komplement. Iris A komplement gabung C. Iris A komplement gabung C. Nah ya. A komplement iris B komplement berarti kan daerahnya di luar titik, berarti harus di luar dari lingkarannya A sama B, di luar, diiris dengan A komplement gabung C. A komplement gabung C. Nah, ini kan berarti di daerah yang C, tapi nggak boleh nyentuh yang B. A komplement iris B, ya. Oke, salah ya. Harus kan yang hitam, tapi jadi yang itu. Habis itu yang C, berarti C dong. Coba kita cek ini. C kurang A iris B. Yang C itu C dikurang A iris B. C kurang A iris B. C kurang A berarti anggota C yang bukan anggota A. Di seluruh anggota C diiris dengan B. Diiris dengan B. Ya udah ini berarti. Oh, berarti C benar. Nah, gampang ya. Atau sih mungkin teman-teman punya cara yang lebih cepat nih. Kalau aku lebih suka digambar gini, tapi mungkin ada yang mungkin ngebayangin gitu satu-satu ininya. Tapi yang pasti kalau soal gini sih kayaknya bisa kita eliminasi dulu gitu. Kan dia A komplement, jadi nggak mungkin ada unsur A di situ. Nah, kayak misalnya ini kan yang B, poin B ini udah ada A-nya ya. A iris B komplement, berarti kan ada A yang beririsan dengan B komplement. A-nya masuk kan berarti. Nah, ini kayaknya udah pasti salah karena di soal kita A-nya pasti nggak masuk gitu. Habis itu yang kayak poin D tadi, misalnya A iris B komplement, ini lebih kacau lagi ya karena dia A-nya beriris dengan B komplement dan diiris dengan C komplement, berarti ini cuma yang A-nya aja. Nah, kira-kira gitu sih. Kalau mungkin teman-teman punya ini cara lebih cepat, gampang, terpercaya. Sementara itu sih untuk nomor 10. Lanjut. 11 di antara kejadian berikut yang merupakan kejadian independen. Nah, ini muncul lagi nih independen. Tadi independen adalah kejadian ketika kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang kedua ya. Jadi tidak mempengaruhi. Misalnya tadi contoh yang di bola, yang independen. Misalnya contoh tadi melempar koin 2 kali. Yang A, melempar sebuah pensil dari suatu tumpukan pensil. Oh, mengambil sebuah pensil dari suatu tumpukan pensil. Mengambil sebuah pensil dari suatu tumpukan pensil. Oke, keep dulu mungkin ya. Kalau sebuah pensil kayak kejadian tunggal. Melempar sebuah dadu dan mata uang secara bersama-sama. Bisa. Habis itu yang poin C, itu membalikkan sebuah mata uang yang D mengambil 2 kartu as dari setumpuk kartu satu persatu. Ini udah jelas ya. Kalau misalnya mengambil sebuah pensil berarti kan dia satu event atau satu kejadian. Dan itu belum jelas juga apakah dia WR atau WOR misalnya. Kalau misalnya dia mengambil sebuah pensil selama 5 kali dengan WR atau dengan pengembalian, berarti kan peluang kejadian pertama itu tidak dipengaruhi oleh peluang kejadian sebelumnya. Ya, kita ngambil pensil kalau misalnya dengan pengembalian kan berarti sama semua kan peluangnya. Tapi kalau misalnya kita ngambil pensil dengan without replacement, jadi kita ambil, habis itu yang keduanya itu kita ambil lagi tanpa yang pertama dikembaliin, berarti kan peluang kejadian kedua itu dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jadi misalnya yang pertama tadi 1/10, yang kedua jadi 1/9 misalnya karena udah kita ambil. Habis itu kalau misalnya, jadi itu kalau menurutku yang ini belum pasti tergantung konteksnya apa. Dan ini kayaknya dia lebih menggambarkan kejadian yang tunggal, karena sebuah pensil, cuma ngambil satu pensil aja gitu. Lalu yang B, melempar sebuah dadu dan mata uang secara bersama-sama.
Nah, dadu dan mata uang secara bersama-sama, berarti kan peluang munculnya dadu apakah dipengaruhi oleh peluang munculnya mata uang? Nah, pastinya enggak ya, karena dadu punya peluang sendiri, mata uang punya peluang sendiri. Tapi mungkin ketika kita bilang dengan karakteristik tertentu, misalnya sebuah dadu munculnya dadu 6 dan munculnya kepala di mata uangnya gitu. Ya head, atau intinya dia kita dependenkan gitu. Jadi dadu ini yang 6, sedangkan yang mata uangnya yang kepala atau yang ini, nah itu baru kan dia berhubungan. Yang C membalikan sebuah mata uang. Jadi ini mungkin ya, yang B ini paling mungkin sih. Membalikan sebuah mata uang. Kalau membalikan sebuah mata uang, cuma satu kejadian ya, membalikan sebuah mata uang. Kalau yang D mengambil 2 kartu dari setumpuk kartu satu persatu. 2 kartu as dari setumpuk kartu satu persatu. Nah, ini kalau menurutku, karena kan dia konsepnya ini belum jelas juga sih. Kalau misalnya dia WOR, kayaknya WOR sini, karena satu persatu kan, ambil satu lagi gitu. Jadi bukan sekaligus ngambil dua kartu as, tapi ngambil satu, habis itu ngambil satu lagi. Berarti pengambilan yang pertama itu misalnya kartu as itu berapa jumlahnya? 4/52 ya. 4/52 misalnya, mohon dikoreksi kalau salah. Habis itu yang kartu yang keduanya itu ininya udah berkurang gitu. Jadi yang kedua, pengambilan kedua ini dipengaruhi oleh pengambilan yang pertamanya tadi gitu. Poinnya itu sih. Jadi ini pasti tidak independen. Mungkin yang B yang paling mendekati. 12 pengertian Pubacak adalah, ini perlu dijelasin. Pubacak adalah suatu fungsi yang, kan Pubacak itu gini kan. Pubacak itu jadi sini ada bilangan 1, 2, 3, 4 misalnya. Ini kan bilangan real ke dalam suatu jadi Pubacak ini adalah suatu nah misalnya seperti ini. Nah, intinya Pubacak adalah suatu fungsi yang dia menghubungkan antara ini dengan ruang sampelnya. Misalnya kalau dia X-nya 1, dia menghasilkan ruang sampelnya yang keberapa gitu. Nah, itu definisi dari Pubacak. Ini mungkin hafalan aja sih. Pubacak adalah suatu fungsi yang memainkan suatu bilangan real pada suatu sampel tertentu. Nomor 12 kayaknya nggak ada masalah. Pasti benar sih. Suatu fungsi yang mentransformasi hasil percobaan berupa kualitatif menjadi distribusi peluang. Mungkin itu definisi yang gak usah dijelasin ya. Bisa dicari sendiri mungkin nanti. Data berikut yang paling benar tentang distribusi negatif binomial. Nah, ini kita bahas dulu. Binomial negatif. Binomial negatif. Binomial negatif. Nah, jadi gini. Binomial negatif ini adalah suatu peluang untuk mencari banyaknya percobaan untuk mendapat kasus sukses. Jadi banyaknya percobaan untuk dapat kasus sukses tertentu. Nanti ini menarik nih. Fungsi kepadatan peluangnya itu X-1, K-1 ya. K-1, X-1, P pangkat X, Q pangkat X-K, K-X. Sorry. Nah, ini jangan lupa didefinisikan kalau misalnya K-nya itu yang sukses, sedangkan X itu percobaan. Nah, jadi gini, ini perlu dilihat juga, perlu diperhatiin. Jadi kalau misalnya di binomial, itu kita mencari misalnya, nah ini menarik sih. Jadi kalau di binomial, ini binomial negatif, kalau misalnya kita bisa ngebandingin gitu ya, coba ngebandingin. Kalau di binomial itu kita mencari dari 5 percobaan, dari misalnya X percobaan, kita cari K sukses gitu. Jadi misalnya dari 4 percobaan, kita cari yang suksesnya 2 itu berapa sih peluangnya gitu. Itu untuk binomial.
Kalau di binomial negatif itu dari K sukses. K sukses ini akan tercapai di percobaan keberapa, atau bahasa kasarnya ke X berapa. Nah, jadi kalau misalnya di binomial itu yang random itu apanya? Percobaan atau sukses? Yang random itu yang suksesnya kan, sedangkan yang percobaannya itu tetap gitu. Ya percobaannya 5 kali tetap, tapi kita menentukan dari 5 kali itu gimana kalau yang sukses 2, gimana kalau yang sukses 3, gimana kalau yang sukses kurang dari sama dengan 5, dan seterusnya. Sedangkan kalau di binomial negatif, itu yang random itu adalah percobaannya. Jadi suksesnya itu tetap, untuk mencapai sukses itu kita butuh berapa percobaan gitu. Misalnya untuk dapat 2 sukses, apakah kita butuh 5 percobaan, apa butuh 6 percobaan, 7 percobaan, dan seterusnya. Jadi fundamental antara binomial dan binomial negatif. Makanya dikatakan binomial negatif mungkin karena kebalikannya dari binomial ya. Kalau misalnya binomial dari X percobaan cari K sukses, kalau dari yang binomial negatif dari K sukses itu tuh tercapai di percobaan keberapa. Ada satu lagi namanya geometrik kan. Nah, ini mungkin mumpung masih berhubungan. Kalau geometrik adalah berapa percobaan untuk sampai ke first ya, atau sukses pertama. Jadi untuk dapat sukses pertama, untuk sampai ke sukses pertama itu kita butuh berapa percobaan gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi tambahan untuk teman-teman, untuk kita sama-sama ingat gitu tentang ini. Jadi binomial negatif sama geometrik ini bedanya apa sih gitu. Ini nggak perlu ngapal satu-satu. Kalau misalnya binomial intinya seperti biasa dari percobaan berapa yang sukses. Kalau binomial negatif dari kita pengennya suksesnya segini, ini butuh berapa percobaan sih. Kalau geometrik untuk mencapai sukses yang pertama. Nah, ada lagi namanya hypergeometrik kan, hypergeometrik. Sebenarnya hypergeometrik bedanya dengan binomial, kalau binomial itu binomial yang bisa kalau di iniin binomial yang diambil dengan WOR lah. Jadi kan kalau misalnya ini dengan pengembalian, nah kalau hypergeometrik adalah kasus binomial yang diambil dengan without replacement. Nah ini asosiasi yang bisa kita jadiin dasar untuk ingat gitu mungkin. Kembali ke soal tadi, perhatian berikut yang paling benar tentang distribusi binomial negatif. Jika peluang sukses adalah P, maka nilai P berubah dalam setiap kali percobaan. Yang paling benar ya. Nah ini salah ya, karena dia pasti ngikutin sifatnya binomial di mana P-nya itu tetap. Dalam percobaan memberikan hasil kemungkinan sukses dan gagal, ini bisa ubah acak merupakan banyak percobaan untuk mendapatkan sebanyak K sukses. Ini benar. Ketika percobaan sebanyak 1 kali, maka K harusnya identik dengan Bernoulli. Nah, jadi yang paling tepat sih antara dalam percobaan memberikan hasil kemungkinan sukses. Ini lebih ke sifatnya binomial ya. Tapi kalau berikutnya yang paling benar tentang distribusi binomial negatif yang dia langsung mencirikan gitu. Oh, ini binomial negatif loh. Jadi kan kalau yang B ini bisa sifatnya binomial masuk juga gitu. Tapi kalau kita bicara tentang langsung spesifik ke binomial negatifnya, itu yang C ya, karena pubacak merupakan banyak percobaan untuk mendapatkan sebanyak kasus. Jadi tadi di sini, di binomial negatif adalah banyaknya percobaan untuk mendapatkan K sukses. Kalau binomial, banyaknya untuk mencapai dari sekian percobaan, kalau K suksesnya itu sekian, itu peluangnya berapa. Jadi ingat aja yang kalau di binomial, yang random itu suksesnya kita nentuin mau sukses berapa kali, mau suksesnya berapa kali. Tapi kalau di binomial negatif tuh kita nentuin untuk mencapai sukses tertentu. Jadi suksesnya itu tetap, kita butuh berapa percobaan gitu. Nah itu aja sih ini. Dasarnya itu. Sini ada yang mau ditanyain mungkin teman-teman, atau ada yang mau menyanggah atau kurang pas. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Jika fx merupakan fungsi kepekatan peluang PDF dari suatu fungsi pubacak X, berikut sifat-sifatnya. Nah ini, mana ini ya? Yang A ya, yang A itu, jadi kan kalau misalnya di modul itu sifatnya ada tiga sifat PDF ya. 14 sifat PDF. Ada yang 4 sifat
PDF atau Puba chart. Ini discrete atau continue, nggak dijelasin juga ya. Ikut sifat-sifatnya. Oh iya, ada. Tapi kalau dari pilihannya ini continue ya, pakai integral. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti ada 3. Satu, fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, integral dari fx dx sama dengan 1. Yang ketiga, itu peluang x sama dengan b sama dengan a. Atau x dx. Yo, 3 nih ya, 3 sifat. Fx fungsi kepadatan peluangnya lebih dari sama dengan 0. Fx dx sama dengan 1 dan peluangnya ini selangnya bisa dicari dengan integral dari selang tersebut. Nah, perlu diingat ya, kalau continue itu untuk peluangnya itu dia selalu pakai yang selang dan nggak mungkin titik. Nah, ini perlu ditekan ini. Nggak mungkin titik. Kenapa? Karena dalam continue kita udah main daerah ya, daerah sini. Jadi ketika teman-teman cuma ngambil satu daerah, satu titik di sini, maka ini nilainya pasti sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0. Pembuktian secara matematis misalnya, nah teman-teman kan sering dengar ya, kalau ini kan berarti kita cuma ngambil satu titik di A, berarti kan kalau ditulis secara matematis berarti Px kurang lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan A, karena cuma ngambil satu titik, berarti kan sama dengan Px kurang dari sama dengan A dikurang Px kurang dari sama dengan A, di mana hasilnya pasti 0. Jadi perlu ditekankan dalam peluang kontinu itu yang kita hitung itu selangnya. Jadi misalnya dari A sampai B, dari C sampai D dan seterusnya, bukan suatu titik tertentu. Karena kalau ambil satu titik tertentu pasti nilainya sama dengan 0. Bukan nggak mungkin aja, tapi hasilnya pasti 0. Nah, dalam hal ini kita ditanya PDF-nya berapa nih? PDF-nya yang pasti ini yang benar karena tadi sama dengan 1. Lalu ini ya ini juga benar, dia ada di sifatnya nih. Ini untuk discrete nih. Oh, berarti dua-duanya dia ngambil. Ini untuk continue. Kalau yang discrete sifat sebenarnya sama aja, nggak beda-beda jauh. Cuma yang pertama pasti fx-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, tadi integral sekarang kita pakai sigma ya. Sigma dari fx-nya sama dengan 1. Dan yang ketiga, peluang dari x kurang dari sama dengan x sama dengan ini kumulatif. Sama dengan jadi peluang kumulatif x pada satu titik tertentu, nah ini dia titik ya, karena dia discrete, memungkinkan titik. Kalau discrete kan kita bicara di satu titik tertentu. Misalnya gini, binomial itu kalau digambarin tuh bentuknya gini nih. Nah, ini kalau misalnya kita bisa gambar binomial, jadi bentuknya itu di satu titik tertentu dengan frekuensi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Makanya kalau binomial itu dengan jumlah sampel n besar, dia bisa diaproksimasi ke bentuk normal karena ya bentuknya pasti nanti akan gini. Nah, makanya ketika binomial kita dekati ke normal itu bisa ya. Jadi rumusnya normal baku misalnya di sini 0, x min mu dibagi akar sigma, di mana mu-nya kalau diminimilkan n kali p dibagi sama akar npq.
bagi sama akar NPQ dengan faktor koreksi tentunya. Faktor koreksi 0,5 plus minus 0,5. Jadi intinya grafik ini pengen ngegambarin kalau misalnya binomial itu dalam menghitung PDF-nya itu di satu titik tertentu. Ya bisa sih kumulatif, tapi nanti kita bahas yang kumulatif. Tapi kalau di continue itu harus menghitung selang, tapi kalau di sini bisa dalam titik. Nah, ini aproksimasi binomial ke normal. Jadi tadi ini kan jarang-jarang ya ininya, tapi bentuknya seperti normal kan. Makanya kalau dia sampelnya besar, dia semakin mengikuti bentuk distribusi normal sehingga dia bisa didekati ke normal. Nah, tadi kembali ke tadi. Nah, ini harusnya fx lebih dari sama dengannya. Ini ada sama dengannya. Nggak tahu nih aku ini tipe atau memang dari sananya. Ini harusnya fx-nya lebih dari sama dengan 0, bukan lebih dari 0 aja. Habis itu yang ini, nah ini kalau menurutku benar karena nilai dari fx itu nggak bisa lebih dari 1 gitu. Karena tadi kan sigma dari fx itu kan sama dengan 1 kan. Jadi penjumlahan seluruh fx itu harus sama dengan 1. Kalau misalnya ada nilai dari fx ini yang lebih dari 1, berarti ketika kita jumlahin nggak sama dengan 1 dong. Misalnya ada fx yang nilainya 2,6 misalnya. Nah, kalau nilai 2,6 berarti kan ketika disigmakan itu jumlahnya nggak sama dengan 1. Nah, jadi mungkin ini salahnya karena nggak ada sama dengan, ini salahnya karena ini. Aku nggak tahu nih kira-kira pasnya yang mana nih. Menurutku kayak gitu sih. Nah, mungkin teman-teman mana ada yang punya pendapat lain nih tentang PDF, tapi yang pasti kalau yang muncul sifatnya itu yang benar-benar ada di modul itu yang B, C, D. Yang B benar asalkan ininya lebih dari sama dengan. Tapi ini kan cuma lebih dari aja. Yang C dia benar juga, begitupun yang D dia benar. Ini juga harusnya sama dengan, ini harusnya F0 ya. Karena X sebenarnya. Nah, ini mungkin tipe sih. Atau karena kan soal kompre kan diingat ya, bukan langsung mau. Nggak tahu sih, kalau nggak salah diingat dari mereka itu ngingat soal-soalnya bisa diiniin. Jadi mungkin ada kemungkinan kesalahan gini, tapi nggak tahu. Kalau menurut pendapatku yang B salah karena nggak ada sama dengan, yang A ini harusnya sih benar. Tapi nggak ada di sifat. Nggak tertulis di sifat kalau menurut. Karena logikanya tadi kalau misalnya dia lebih dari 1, nilai fx-nya pasti ketika disigmakan itu nilainya dijumlahin semuanya itu nggak sama dengan 1. Nah, mungkin dari soal ini kita belajar aja tadi tentang sifat-sifat fungsi PDF ya. Kalau sifat fungsi PDF pada kontinu itu ada 3. Pertama, f lebih dari sama dengan 0, integral fx sama dengan 1, dan selangnya dihitung dengan integral ini. Sedangkan pada discrete, pada kontinu, pada discrete itu fx lebih dari sama dengan 0, sigma fx sama dengan 1, ini bedanya di sigmanya aja, tadi kan integral, ini pakai sigma, lalu px, x ketika dx sama dengan fx di satu titik tertentu. Kalau digambarkan dalam bentuk ini, kalau kontinu dia dalam bentuk selang, sedangkan dalam discrete bisa dalam bentuk satu titik tertentu, misalnya histogram. Jadi sebagai tambahan mungkin kenapa binomial bisa didekati ke normal, karena tadi bentuk binomial itu bentuknya gini, jadi tingginya di tengah ya. Oh ya, ini untuk kasus ini ya, P-nya sama dengan 0,5, sorry. Ini kasus P-nya 0,5. Makanya dia bisa didekati ke normal. Ini intermezzo aja. Tapi yang penting poin utamanya ada di sifat-sifatnya tadi, sifat PDF continue dan sifat PDF yang discrete. Jadi mungkin nanti kalau keluar soal tentang sifat itu kita bisa ngerjain. Lanjut, nomor 16. Rata-rata jumlah telepon yang masuk dalam waktu 1 menit ke suatu operator sentral adalah 5. Peluang telepon seharusnya masuk setelah 1 menit 0,96. Pernyataan yang benar adalah waktu antara 2 telepon yang diasumsikan berdistribusi eksponensial. Peluang result berdasarkan peluang diskrit atau telepon masuk operator menggunakan parameter distribusi peluang kontinu.
Waktu antar telepon masuk adalah dependen. Oke. Ini ada kata-kata eksponensial, discrete dan continue sama dependen. Tadi kan kita udah bahas ya, discrete apa, continue apa, dependen apa. Nah, sekarang kita coba bahas yang eksponensial dan apa implikasinya terhadap distribusi lain. 16. Nah, jadi ada yang menarik nih guys, antara distribusi Poisson, distribusi eksponensial, dan distribusi gamma. Kalau misalnya ada suatu selang tertentu, ini misalnya selang waktu ya, ini time, ini waktu. Jadi distribusi Poisson adalah event pada selang waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalnya Poisson tuh misalnya di sini, jadi ini dalam waktu ini dia ada event di sini gitu. Di sini yang kita hitung yang di sini. Nah, inilah event ini yang termasuk atau disebut sebagai distribusi Poisson. Lalu distribusi eksponensial itu adalah jarak antara selang waktunya, atau bisa dikatakan dari sini ke sini. Nah, ini adalah eksponensial, disebut eksponensial. Atau eksponensial itu kalau misalnya sederhananya bisa kita bilang sebagai lamanya waktu atau selang waktu. Atau lamanya waktu atau selang waktu pada distribusi Poisson. Jadi eksponensial adalah selang waktu atau lamanya waktu dari suatu jarak A ke jarak B, misalnya di sini. Jarak A ke jarak B. Nah, ini lamanya waktu, itulah yang munculnya di distribusi eksponensial. Habis itu yang terakhir distribusi gamma. Ini kan Poisson eksponensial. Gamma itu adalah ujungnya ini nih. Jadi kalau bisa didefinisikan, gamma itu adalah lamanya waktu sampai ujungnya, atau kalau misalnya ujungnya ini bisa kita katakan sebagai sukses, sampai sukses muncul. Nah, ini mungkin jadi ini hubungan antara distribusi Poisson, eksponensial, dan gamma. Jadi kalau Poisson itu event atau kejadian pada selang waktu tertentu. Jadi ada selangnya, habis itu event tertentu pada selang itu gitu. Nah, itu namanya Poisson. Sedangkan selangnya atau lamanya waktu dalam distribusi Poisson, jarak antara A ke B, lamanya waktu. Nah, ini lah yang berdistribusi eksponensial. Sehingga tadi eksponensial bisa dikatakan sebagai lamanya waktu atau selang waktu pada distribusi Poisson. Sedangkan distribusi gamma adalah lamanya waktu sampai sukses muncul. Jadi ujungnya ini. Jadi ujungnya ini, nah inilah yang bisa dikatakan sebagai distribusi gamma. Sehingga kita bisa membedakan antara Poisson dan eksponensial itu beda, karena Poisson dan eksponensial ini walaupun dia beda jenis data, satu discrete satu continue, itu tuh kadang sering tertukar. Sering tertukar karena ya walaupun dia mirip-mirip, tapi perlu diketahui kalau misalnya Poisson itu adalah event atau kejadian mengacu kepada event tertentu, sedangkan eksponensial mengacu kepada selang tertentu. Misalnya kita kembali ke soal tadi, rata-rata jumlah telepon yang masuk dalam waktu 1 menit ke operator sentral adalah 5. Nah, ini kan bisa jadi parameter dalam Poisson ya, lambda misalnya. Peluang telepon selanjutnya masuk setelah menit 0,96. Nah, ini peluang telepon selanjutnya masuk setelah 1 menit adalah 0,96. Nah, ini bisa ke gamma atau ke ini. Tapi ini belum jelas ini. Pernyataan yang benar adalah waktu antara dua telepon masuk operator diasumsikan. Nah, ini pasti benar ya, karena waktu antara dua hal. Nah, jadi waktu antara dua telepon, misalnya di sini telepon A ke telepon B, itulah yang disebut sebagai eksponensial. A ke B, nah inilah yang disebut eksponensial. Maka A ini udah pasti benar. Lalu yang B, peluang pada soal di atas dihitung berdasarkan distribusi peluang diskrit. Tergantung apa yang ditanya. Kalau misalnya yang ditanya event atau kejadian pada titik tertentu, mungkin bisa kita pakai Poisson. Rata telepon masuk ke operator merupakan parameter dari distribusi
peluang continue. Nah, salah ya, karena rata-rata telepon tadi harusnya ini adalah eh, dia lebih cenderung ke Poisson waktu rata-ratanya. Ini tadi kan sifat dari distribusi Poisson adalah selang waktu tertentu atau daerah tertentu dia independen dengan selang waktu atau daerah lain. Tadi ya, ada 3 sifat Poisson, selang waktu daerah tertentu independen dengan daerah yang lain. Tadi dia pasti independen. Peluang selang daerah kecil sebanding dengan yang besar dan peluang lebih dari satu ini dapat diabaikan. Sehingga dari situ bisa dikatakan bahwa yang D ini harusnya salah juga. Sehingga yang paling pas nih yang A. Teman-teman ada yang mau ini? Tanyain dulu nomor 16. Nggak ada, kalau diam biasanya udah paham banget. Lanjut. 17 dikatakan suatu variabel random berdistribusi beta, maka daerah asal Kubacak X beta. Oh ini buku banget ya, harus dihafal ya kayak gini. Jadi kita suatu variabel random X berdistribusi beta. Ntar aku lihat. Distribusi beta, beta ini fx-nya pdf-nya itu X pangkat alfa misalnya. Kali 1 min X bukan beta min 1 beta alfa beta di mana 0 sih? Nah ini ya, ini aku dapat dari catatan nih. Aku baca X, maka ini langsung aja ya, seperti yang ini. Nomor 18. Peluang sebuah kendaraan berplat L melewati tol Jagorawi adalah 0,12. Peluang berplat L melewati tol Jagorawi adalah 0,12. Peluang kendaraan truk melewati jalan yang sama adalah 0,28. Dan peluang truk berplat L yang melewati jalan yang sama adalah peluang truk berplat L 0,08. Peluang kendaraan selain truk berplat L di jalan tol Jagorawi. Nah, oh ya, ini soal yang bisa banyak interpretasi itu. Peluang kendaraan selain truk berplat L di jalan tol Jagorawi adalah peluang kendaraan selain truk. Selain truk berplat L. Peluang kendaraan berplat L adalah 0,12. Peluang kendaraan berplat L. Ca, ini gimana Ca? Mau dasarnya mau lanjut apa? Lanjut aja. Oh maaf, kalau ada masih azan, tunggu azan dulu. Okay. Sampai jam 15.30 ya. Yoi.
Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, ini peluang kendaraan berplat L melewati jalan tol Jagorawi adalah 0,12. Peluang kendaraan truk melewati jalan yang sama adalah 0,28. Dan melewati jalan yang peluang truk yang L melewati jalan yang sama adalah 0,08. Nah, ini kemarin sempat diskusi ini sama teman-teman lain. Jadi ini katanya dibuat kayaknya lebih enak dibuat dalam bentuk diagram Venn. Nah, ini kita lihat aja ya. Kalau misalnya dia tadi kan yang 0,08 ini yang dia T dan L ya. Jadi truk yang berplat L 0,08. Habis itu yang 0,12 itu adalah yang kendaraan berplat L melewati jalan tol Jagorawi. Berarti yang L aja. L keseluruhannya 0,12. Berarti kalau misalnya L yang dia tanpa truk, ya L yang dia bukan truk soalnya. L yang dia bukan truk berarti kan 0,04. Habis itu yang 0,28 ini berarti kan kendaraan yang melewati jalan yang sama. Nah, berarti kalau yang truk keseluruhan peluangnya 0,28, tapi truk yang bukan plat L itu 0,28 dikurang 0,08 berarti 0,20. Nah, yang ditanya di sini adalah peluang kendaraan selain truk berplat L jalan tol Jagorawi. Jadi selain truk yang dia berplat L. Nah, berarti kan kalau dari sini kan sepertinya lebih mengarah ke 0,04. Karena kejadian selain truk berplat L di jalan tol Jagorawi. Jadi selain truk, tapi dia berplat L gitu. Nah, ini interpretasinya sih kalau menurutku berarti peluang selain truk atau T komplement iris sama L-nya ya. Ya, T komplement iris L-nya. Selain truk berplat L, selain truk, jadi selain truk bisa apapun lah, mau dia minibus atau apa namanya, Tayo mungkin. Karena di sini ya, kalau menurutku nih. Jadi selain truk dan berplat L. Ini kalau di kunci jawabannya dia banyak interpretasi gitu, tapi kalau menurutku arahnya ke sini sih. Teman-teman ada yang punya pendapat lain? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjutin dulu biar selesai ini ke-20. Ini kayaknya soalnya mudah, nggak mudah sih. Maksudnya bisa dikerjain cepet nih. Dalam sebuah keluarga dengan 4 anak, tentukan peluang keluarga memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki dengan asumsi peluang kelahiran anak laki-laki adalah setengah. Nah, ini binomial ya, binomial. Jadi peluang misalnya laki-laki itu yang kita jadikan P yang laki-laki, setengah yang kita jadikan Q yang perempuan. Nah, dalam sebuah 4 anak tentukan peluang memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki. Berarti distribusi binomial dengan X-nya ini 1, paling sedikit 1. Waduh. Paling sedikit 1 berarti lebih dari sama dengan 1. Langsung aja lah ya. Px lebih dari sama dengan 1. Ini kan bisa dicari dengan 1 dikurang Px kurang dari 1. 1 dikurang P ketika 0. 1 dikurang P ketika 0 berarti 1 dikurang P ketika 0. 1 dikurang C dari 4 diambil 0. P-nya setengah, pangkat 0. Q pangkat N min X. 1 dikurang berapa nih? 4 dikali 1 dikali 1 pangkat 2 pangkat 4. 1 dikurang 4 per 2 kali 2 4. 4 kali 2 8 dapat 12. 16 kurang 4 per 16. 12 per 16. 12 per 16. 12 dibagi
16. Enggak ada. Cara salah ya. Masih keluarga. Dalam sebuah keluarga. Sorry. Dalam sebuah keluarga dengan 4 anak. Nomor 20. Apa salah hitung? P X lebih dari sama dengan 1 sama dengan 1 dikurang P X kurang dari 1 dikurang P 0 1 dikurang C dari 4 anak diambil 0 peluang laki-lakinya setengah pangkat 0 setengah pangkat 4 kurang 0 4 sama dengan 1 dikurangi dengan 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Oh, 1 aturannya. 1 dikali setengah pangkat 4. Ini 1. 1 dikurang 1 per 2 pangkat 4. 1 dikurang 1 per 16. 15. Oh, pantes. 15 per 16. 15 dibagi 16. 0,9375. Alhamdulillah. 0,9375. 75. Sip. Masih bisa lah ya. Nah, ini binomial nih. Binomial. Peluang pembicara hadir pada seminar adalah 0,9. Peluang pembicara tersebut 2 kali tidak hadir hingga pada seminar yang ketiga. Nah, ini menarik. Jadi yang ditanya adalah yang tidak hadirnya atau ini kan suksesnya ya. Suksesnya pada seminar yang ketiga. Berarti kan yang random itu yang kita tentuin kan yang kita tentuin ini pembicara tersebut 2 kali tidak hadir. Oh, suksesnya tetap 2 kali tidak hadir, tapi yang ini yang random. Jadi pada percobaan keberapa atau pada seminar keberapa gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat yang 2 kali tidak hadirnya suksesnya tetap dan percobaannya random, tadi kan dia masuk ke binomial negatif ya. Jadi udah ada kasus sukses ini tetap, tapi percobaannya kita tentuin sampai berapa. Sehingga dari sini ini pasti berdistribusi binomial negatif. Binomial negatif. Di mana rumus binomial negatif itu semuanya ya X sama dengan X-1, K-1, P pangkat suksesnya dikali Q pangkat X. Jadi X-nya itu berarti X-nya ini ada 3 kali, K-nya ada 2 kali, sedangkan peluang suksesnya dalam hal ini tidak hadir, sedangkan ini kan 0,9 peluang hadir kan. Peluang pembicara hadir, berarti yang tidak hadirnya peluang tidak hadir 0,1. X-1, 3 kurang 1, 2 kurang 1, 0,1 dipangkatkan dengan K-nya 2, 0,9 X-K. X-K-nya berarti X-nya 3, K-nya 2, 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti 21, kombinasi 21, 0,1 kuadrat dikali 0,9. 2 faktorial dibagi 1 faktorial. Oh, ini udah pasti 2 dikali 0,1 kuadrat 1 per 100 misalnya. Biar gampang. Dikali 9 per 10. Nah, ini berarti 18 per 1000 ya. Itu berarti 0,018. Kalau ditanyain bilang aja guys. Jadi intinya ini kenapa dia binomial negatif, karena hadir suksesnya tetap, suksesnya kan dalam hal ini tidak hadirnya gitu, tidak hadirnya ini tetap, tapi percobaannya yang kita tentukan sampai ke. Jadi untuk mencapai 2 sukses ini, kapan sih 2 sukses ini tercapai? Ketika percobaannya seminar yang ketiga. Nah, percobaannya ini kan bisa kita ubah-ubah kan, mau seminar yang keempat, mau seminar yang kelima, itu bisa dicari peluangnya. Jadi sedangkan yang 2 ini atau suksesnya ini dia bentuknya tetap, dia masuk ke binomial negatif. Kalau binomial tadi suksesnya yang kita cari, suksesnya yang kita tentuin nih. Jadi misalnya dari 4 percobaan atau 4 ini tadi 4 anak, itu kita mau tentuin mau suksesnya 1, mau suksesnya 2, itu kita yang tentuin. Sedangkan binomial negatif suksesnya tetap, tapi kita pengen nentuin untuk mencapai sukses itu butuh berapa kali percobaan itu. Untuk perhitungannya mungkin teman-teman
lebih jago lah, mungkin bisa langsung 2 detik ini kayaknya. 2 detik bisa lah teman-teman. Lanjut, peluang seorang pembicara tidak hadir dalam seminar adalah 0,9, peluang pembicara tersebut tidak hadir pada seminar yang kelima. Nah, ini menarik. Jadi ini dikatakan suksesnya, kita mendefinisikan suksesnya itu adalah tidak hadir aja. Izin guru. Yo. Ya, ini ada yang nanya, cara mudah membedakan itu percobaan dan itu event gimana? Gimana ya? Itu percobaan dan itu event. Kalau aku sih gini aja sih, jadi kan tergantung konteks. Jadi kan event itu kan kejadian dalam satu waktu tertentu ya. Misalnya apa namanya, kayak tadi kalau misalnya pelemparan dadu, berarti kalau yang dikatakan event itu adalah munculnya dadu berjumlah 2 atau munculnya dadu berjumlah 3 atau munculnya dadu berjumlah 4. Nah itu event. Jadi suatu kejadian pada ruang sampelnya gitu. Nah itu event. Sedangkan kalau percobaan ini kan konteksnya kita bicara dalam suatu mungkin eksperimen ya. Jadi percobaan misalnya dalam hal ini kayak tadi ketika kita melempar, tadi kan kalau misalnya event itu kan berarti muncul 2 atau muncul 3 mata dadu. Nah, tapi kalau percobaan itu biasanya kita bicaranya tentang kuantitinya kan. Misalnya percobaan melempar dadu 5 kali atau 6 kali. Jadi percobaan satu kali pun bisa kita cari eventnya. Jadi misalnya aku melakukan percobaan dengan melempar dadu 1 kali gitu. Nah, itu bisa aku cari eventnya, berapa sih peluang munculnya 2 atau 3 gitu. Nah, kebayang kan? Sedangkan kalau misalnya percobaannya aku banyakin, misalnya menjadi 5 kali, ya tetap juga bisa dicari eventnya muncul 2 atau 3-nya ada berapa. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin tentang konsep tadi percobaan dan event. Tapi kalau menurutku sih, kalau event tadi lebih ke suatu kejadian tertentu dalam ruang sampelnya, sedangkan kalau percobaan itu berhubungan dengan apa yang dilakukan. Kalau di nomor 19. Nomor 19, dalam sebuah keluarga dengan 4 anak. Bukan peluang kalau kita memiliki paling sedikit 1 anak laki-laki. Dengan asumsi keluarga. Nah, ini kalau bisa kita ini eventnya. Sebenarnya bukan event ya. Ya eventnya itu kan berarti paling sedikit 1 anak laki-laki gitu kan. Tapi yang 4 anak ini bukan percobaannya gitu. Apa ya bahasanya, 4 anak ini kan N-nya. Dari 4 anak itu berapa sih peluang 1 anak laki-laki? Jadi kayaknya kurang pas kalau misalnya. Jadi mungkin nggak bisa disamaratakan bilang kalau dalam konteks ini 4 anak itu percobaannya gitu. Tapi kalau mau dipaksakan ya bisa jadi ya bisa gitu kalau 4 anak ini si percobaan, tapi lebih pasnya kan 4 anak ini N-nya atau jumlah keseluruhan anaknya ada berapa. Gitu sih. Yuk teman-teman lain mungkin mau menambahkan. Oke, oke, mungkin kita lanjutin ya. Lagi nih, peluang seorang pembicara tidak hadir dalam seminar adalah 0,9, peluang pembicara tersebut tidak hadir pada seminar yang kelima. Nah, jadi kita kalau lihat di sini kan, peluang pembicara tersebut tidak hadir pada seminar yang kelima. Jadi kita mendefinisikan suksesnya dulu apa, mau hadir atau tidak hadir. Misalnya di sini biar mudah, karena yang ditanya di soalnya tidak hadir, maka kita mendefinisikan suksesnya sebagai tidak hadir. Nah, di sini dia bilang peluang pembicara tersebut tidak hadir pada seminar yang kelima. Berarti kan pertama kali tidak hadirnya pada yang kelima gitu kan. Ada kira-kira arahnya ke situ soalnya. Jadi bisa dikatakan mungkin ini bisa dikerjakan dengan konsep geometrik. Konsep geometrik di mana first-nya ketika dia seminar kelima itu berapa? Kayak ini soal terakhir ya.
ruang pembicara tidak hadir tadi. P-nya 0,9, lalu Q-nya 0,1. So, kita coba kerjakan dengan geometrik, di mana geometrik rumusnya kan P pangkat 1 dikali 1 min P pangkat X min 1. Di mana X-nya ini 5. Berarti P-nya ini 0,9 pangkat 1 dikali 0,1 dipangkatkan dengan X min 1 pangkat 4. Berarti 9/10 dikali 1/10 pangkat 4. 9/10 pangkat 5. 0,00009. Nolnya ada 4 sama 9. 0,00009. Nah, ini. Ya mungkin itu karena waktunya sudah. Ini mungkin sisanya nanti kalau ada next KSM atau teman-teman bisa baca sendiri nih. Tapi yang penting konsepnya sedikit kita summary ya. Jadi konsep tadi yang udah kita pelajari intinya konsep ekuivalen, lalu saling bebas dan tidak saling bebas, di mana saling bebas berhubungan dengan apakah suatu kejadian mempengaruhi kejadian yang lain atau tidak. Dan ada juga konsep tadi saling lepas, di mana saling lepas adalah atau mutual eksklusif atau disjoin. Tadi itu adalah suatu kondisi di mana kejadian A itu tidak mungkin terjadi bersama dengan kejadian B. Jadi poinnya di sini. Karena dia nggak mungkin terjadi bersamaan, maka anggotanya itu tidak mungkin beririsan ya. Maka irisannya sama dengan himpunan kosong. Kalau tadi ada exhaustive event, di exhaustive event ini apabila outcome-nya itu adalah semesta. Jadi outcome-nya adalah seluruh ruang sampelnya. Lalu tadi kalau saling bebas, jangan ingat aja kalau saling bebas itu peluang A iris B-nya itu sama dengan PA dikali PB. Nanti dari sini kalian bisa ngebuktiin berbagai hal. Tadi ada beberapa distribusi yang udah kita bahas, mulai dari Poisson, lalu binomial tadi. Ada ya binomial negatif, binomial, geometrik, dan hipergeometrik. Nah, ini mungkin kita bahas ini secara konsepnya aja, untuk tahu rumus dan ininya mungkin teman-teman bisa ekspor sendiri, dan perhitungannya kayaknya masih bisa gitu. Intinya kalau binomial, percobaannya yang random, percobaannya yang tetap, suksesnya yang random, maksudnya suksesnya yang kita tentukan. Kalau binomial negatif, suksesnya yang tetap, percobaannya yang kita tentukan. Kalau geometrik, konsepnya the first ya. Jadi yang pertama kali melakukan sukses itu pada percobaan keberapa. Kalau hipergeometrik adalah konsep binomial yang diambil secara wajar. Tadi kita udah bahas hubungan Poisson, eksponensial, dan gamma. Ini menarik karena Poisson itu adalah suatu titik tertentu dalam selang waktu, sedangkan eksponensial ini adalah selang waktunya, dan gamma adalah lamanya waktu sampai ke ujungnya. Gitu. Hapus. Lamanya waktu sampai ke ujungnya sini, ini gamma. Jadi 3 distribusi ini sangat berkaitan. Dan tadi ada sifat PDF, continue, dan discrete. Mungkin itu teman-teman, terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada koreksi tolong dibilang mungkin aku atau teman-teman dari angkatan nih. Kalau misalnya ada kesalahan tolong dikoreksi. Semoga bermanfaat. Mohon di cross check lagi kalau misalnya ada tadi yang salah atau kurang tepat. Mungkin itu. Terima kasih. Aku kembalikan ke Ocha ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas bantuannya. Bantuan lagi. Iya, belajar bareng dari guru. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih mau bertahan sampai di akhir KSM. Mungkin nanti KSM-nya itu akan dilanjut setelah tryout ya teman-teman. Jadinya besok Jumat ada ada KSM lagi, itu KSM-nya Matstat dan Matrix ya. Oke, untuk menutup KSM pada sore hari ini, adalah kita berdoa sesuai dengan pemikiran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk teman-teman dimohon untuk mengisi feedback ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatnya insya Allah akan dikirim nanti.